Halo, saya Sabit Huraira. Pada PHP Object Oriented Programming, kita mengenal sebuah istilah inheritance. Inheritance sendiri merupakan sebuah istilah di mana kita dapat mewariskan sifat dari sebuah objek atau kelas yang kita definisikan pada PHP. Akan saya jelasin terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini kita punya 3 buah kelas nih ya. Ada kelas A, ada kelas B, ada main class. Kemudian di sini kita mendefinisikan sebuah objek dari kelas main class dan kita coba panggil function call me yang ada pada main class. Ini kalau kita jalanin maka akan mengeluarkan kode seperti berikut. Nah, dia akan print I'm main class. Nah, gimana caranya? Misalnya saya mau mendefinisikan main class ini juga dapat menggunakan properti ataupun metode yang ada pada kelas A. Ini gampang banget, kita bisa gunakan inheritance dengan menggunakan extend seperti ini. Kemudian yang di extend kelas A. Nah, dengan cara seperti ini, kita bisa memanggil function call A ini pada objek main class yang udah kita definisikan sebelumnya. Jadi kita bisa definisikan seperti berikut. Dan kalau kita jalankan, maka akan muncul kode seperti ini, I'm main class dan I'm class A. Nah, hanya saja kadang-kadang ada sebuah case di mana kita perlu menginherit lebih dari satu buah kelas. Misalnya kita mau inherit juga kelas B-nya. Jadi kita mau inherit kelas A dan juga kelas B. Nah, ini nggak dimungkinkan dalam PHP. Jadi PHP hanya memungkinkan kita melakukan single inheritance. Lalu bagaimana caranya kalau memang kita butuh melakukan hal yang seperti kita butuhkan tadi? Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya thread. Thread sendiri merupakan sebuah metode biar kita bisa menggunakan objek yang ada pada sebuah thread yang udah kita definisikan. Nah, untuk mendefinisikan thread sendiri, kita bisa mengganti ya keywordnya menggunakan thread di sini. Kemudian untuk menggunakan thread pada main class, misalnya kita mau definisikan kelas B ya, kita bisa menggunakan kata kunci use. Nah, ini use kelas B. Seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini kita juga bisa mendefinisikan function call B ini pada objek main class ini. Jadi misalnya saya lakukan seperti ini, kemudian kita run. Nah, gini. Oke, jadi dengan cara seperti ini kita bisa panggil kelas yang A-nya dan juga kita bisa panggil thread yang ada pada kelas B-nya. Bahkan kalaupun kita mau, kita bisa aja bahkan masukin di sini thread juga gitu. Kita ganti dengan thread juga. Jadi use-nya nanti ada use kelas A dan ada use kelas B. Misalnya seperti ini. Nah, ini kelas A dan di sini extend-nya otomatis nggak bisa kita pakai lagi karena yang bisa di extend tadi kan kelas nih ya. Jadi karena dia udah kita ganti thread, ini otomatis gugur. Kalau kita jalanin dia akan sama saja. Mungkin teman-teman jadi bertanya kali ya, jadi kalau misalnya thread bisa lebih dari satu, kenapa sih kita nggak pakai thread semua aja gitu? Jadi mendingan kita nggak usah pakai extend atau pakai inheritance sekalian, semuanya pakai thread. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa perbedaan antara mendefinisikan inheritance dan mendefinisikan thread. Intinya pada saat teman-teman mendefinisikan inheritance, sebuah kelas yang menginherit kelas lainnya itu dia akan memiliki batasan-batasan scope yang udah didefinisikan. Misalnya teman-teman mendefinisikan dengan protected, dengan private, public dan segala macam. Jadi dia akan ngikutin aturan-aturan itu. Sementara saat teman-teman menggunakan thread itu kita jadinya sebenarnya bukan kayak menginherit sebuah kelas lain gitu. Jadi kalau thread sebenarnya kita sekedar memberikan akses yang ada pada sebuah objek ke objek lain. Jadi seolah-olah main class ini dikasih atau dibuka semua aksesnya untuk mengakses apa yang ada pada thread yang didefinisikan pada main class ini. Oke, jadi itu sedikit hal tentang thread. Materi ringan sebenarnya, tapi ya kadang-kadang jarang kita gunakan. Jadi semoga bisa membantu kalian ketika kalian butuh memecahkan kasus-kasus seperti tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga membantu.